Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan kami petunjuk. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu lagi walaupun lewat online. Dan semoga kita dijauhkan dari keterburukan dunia dan di akhirat. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan bagaimana cara memilih pekerjaan yang terbaik menurut Islam, silahkan saudaraku semuanya subscribe terlebih dahulu. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak yang telah subscribe di channel kami. Saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan pekerjaan terbaik di antara umat manusia. Pekerjaan ini berkaitan dengan tindakan seseorang dan salah satunya mudah dijumpai di masyarakat. Hadis tentang pekerjaan terbaik ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani, Al-Hakim, dan Baihaqi sebagaimana termaktub dalam kitab Jami' al-Hadis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri bila dia tulus. Hadis yang lain juga disebutkan sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. Hadis tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua pekerjaan terbaik, yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan berdagang. Pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri menjadi pekerjaan terbaik karena terjamin kehalalannya. Ada juga yang menafsirkan pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan baik atau profesional. Pekerjaan ini membutuhkan ketelitian, tanggung jawab, jauh dari unsur penipuan, dan tidak sembarangan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang yang bekerja dan makan dari hasil kerjanya sendiri. Hal ini bersandar pada perkataan Nabi Daud alaihissalam tatkala melewati seorang tukang sepatu, yang artinya, wahai fulan, bekerjalah dengan dan makanlah, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bekerja dan makan hasil kerjanya, dan tidak menyukai orang yang makan namun tidak bekerja. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidak ada seorang yang memakan makanan yang lebih baik dari hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam makan dari jerih payahnya sendiri. Riwayat ini terdapat dalam Kanz al-Ummal. Hadis tersebut juga termuat dalam Riyadhus Shalihin, kitab kumpulan hadis karya Imam Al-Nawawi. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Menurut penjelasan dalam syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Salim bin Aid Al-Hilali yang diterjemahkan oleh Muhammad Abdul Ghaffar, hadis tersebut mengandung makna sebaik-baik makanan dan setenang-tenang hidup adalah yang dihasilkan dari usaha. Demikianlah yang dilakukan para nabi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa pancaran manhaj mereka adalah tidak meminta upah dari orang lain. Dalam Sunan At-Tirmidzi juga terdapat hadis hasan sahih
yang menyebut sebaik-baik makanan adalah hasil dari usaha sendiri. Dari Aisyah radhiyallahu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik yang kamu makan adalah hasil pekerjaan kalian, dan anak-anakmu adalah termasuk hasil pekerjaan kalian. Setelah memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi umat manusia untuk mencari penghidupan melalui ragam pekerjaan yang tersedia, Islam tidak membatasi lapangan pekerjaan bagi manusia sejauh itu pekerjaan halal dan memenuhi prinsip-prinsip muamalah syariah. Demikian, Islam tetap memberikan derajat yang berbeda atas ragam pekerjaan yang dijalankan manusia sebagai mata pencaharian mereka. Islam memberikan keutamaan bagi usaha mata pencaharian di sektor pertanian, sektor jasa, dan sektor perdagangan. Pekerjaan atau mata pencaharian paling utama adalah pertanian, karena pekerjaan ini lebih dekat dengan tawakal dan karena urgensi pertanian lebih umum. Hadis Nabi menyebutkan, tiada sesuatu yang menguranginya tanaman, melainkan akan bernilai pahala bagi pemiliknya. Dalam riwayat lain disebutkan, tiada seorang muslim beriman yang menanam pohon, lalu hasilnya dimakan manusia, binatang, atau makhluk apapun, melainkan akan bernilai pahala bagi pemiliknya. Sektor pertanian menempati kedudukan tertinggi dalam Islam. Sektor pertanian diasumsikan sebagai sektor usaha yang bergantung pada alam sekitar. Sektor pertanian ini dapat mendekatkan pelaku usaha yang terlibat di sektor ini pada kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Argumentasi lainnya, sektor pertanian merupakan usaha vital dalam kehidupan manusia karena sektor ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, berkait masalah yang sangat urgen, yaitu logistik. Terlepas dari kurangnya perhatian dan minat baik pemerintah maupun penduduk usia produktif pada sektor pertanian ini. Sulaiman Al-Bujairimi dalam karyanya mengatakan, Nabi Adam alaihissalam adalah petani. Pekerjaan pertama yang dilakukan di atas muka bumi adalah pertanian. Orang pertama yang bertani adalah Nabi Adam alaihissalam. Dalam kitab Fathul Mu'in menyebutkan setidaknya 3 sektor pekerjaan yang utama sebagai mata pencaharian. Menurutnya, pekerjaan paling utama ialah pekerjaan di sektor pertanian, kemudian sektor kerajinan tangan, lalu sektor perdagangan. Usaha kerajinan tangan di sini dapat mengacu pada sektor jasa atau hasil keringat yang dilakukan dengan tangan. Sebuah hadis menyebutkan, tiada makanan yang dikonsumsi oleh seseorang yang kebaikannya melebihi hasil usaha tangannya sendiri atau sektor jasa. Sungguh, Nabi Allah Daud alaihissalam makan dari hasil keringatnya sendiri. Tiada makanan yang dikonsumsi oleh seseorang yang kebaikannya melebihi hasil usaha tangannya sendiri, yaitu sektor jasa. Sungguh, Nabi Daud alaihissalam tidak makan kecuali dari hasil keringatnya sendiri. HR Bukhari dan Imam hadis lainnya. Pun sektor perdagangan menempati keutamaan pekerjaan yang ketiga. Sektor perdagangan mengandung keberkahan tersendiri. Banyak orang bisa hidup bahkan bisa kaya dari sektor perdagangan ini. Para sahabat banyak terlibat dalam sektor perdagangan. Mereka makan dari hasil usaha sektor perdagangan ini. Heran kalau sektor perdagangan ini cukup digemari banyak masyarakat, mengingat cepatnya perputaran modal dalam sektor ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.